Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kelompok kami di sini Enji Nazla, Kadek Sofi Pratiwi, Randy. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi bandwidth. Apa itu bandwidth? Bandwidth adalah kemampuan maksimal dalam mentransmisikan data melalui media transmisi dalam satuan waktu tertentu atau bit per second. Ada beberapa aspek-aspek dalam membangun layanan jaringan. Berikut beberapa aspek yang harus diperhatikan ketika membangun layanan jaringan. A. Jenis infrastruktur layanan jaringan yang dibangun. Faktor ini meliputi beberapa komponen, seperti teknologi perangkat keras yang digunakan, misalnya kartu jaringan jenis konsentrator atau switch atau hub. Jenis media transmisi yang diterapkan untuk mengalirkan data dan protokol layanan jaringan yang sedang digunakan. B. Kecepatan transfer data merupakan kemampuan transfer data dari satu titik terminal atau host ke host lainnya yang dihitung dalam satuan bit per second. C. Lebar bandwidth. Lebar bandwidth adalah kapasitas maksimum lebar data dalam satuan per detik. Semakin lebar bandwidth, maka semakin besar pula kemampuan mentransmisikan data. D. Jumlah pengguna. Semakin banyak pengguna, semakin beragam dan banyak pula jenis akses layanan data. Dengan demikian, semakin besar pula kapasitas bandwidth yang digunakan, yang berdampak koneksi juga semakin berkurang secepatnya. E. Kualitas koneksi. Kualitas koneksi sering disebut dengan Quality of Service atau QoS. QoS merupakan prosedur standar dalam jaringan yang berupa tindakan manajemen yang bertujuan mengatur dan mengolah aplikasi dan layanan agar dapat beroperasi sesuai kebutuhan. Pada materi QoS ini, Anda akan mengenal beberapa variabel yang menjadi penyebab utama menurunnya kualitas koneksi layanan jaringan, seperti kapasitas bandwidth, latency, jitter, antrean, jumlah koneksi, dan filterisasi firewall. Mekanisme bandwidth. Untuk menguji besar kapasitas bandwidth dalam sebuah jaringan, biasanya dikerjakan dengan menghitung lama waktu yang dibutuhkan sebuah file ketika ditransmisikan dari lokasi asal pengirim menuju lokasi tujuan. Ada beberapa istilah yang harus Anda pahami tentang mekanisme bandwidth, antara lain: A. Network bandwidth capacity. Terminologi bandwidth terkadang dapat diartikan sebagai informasi rate atau informasi rata-rata kecepatan bit data, kecepatan bersih bit data, dan kapasitas kanal atau besar maksimal throughput yang dihasilkan, baik secara logika maupun secara fisik dalam komunikasi berbasis digital. B. Network bandwidth consumption. Network bandwidth consumption merupakan konsep penggunaan kanal bandwidth dalam satuan waktu tertentu yang mereferensikan tentang perolehan throughput, seperti kecepatan rata-rata untuk mengirimkan data dalam sebuah sesi komunikasi. C. Asymptotic bandwidth. Asymptotic bandwidth, yang sering dikatakan sebagai asymptotic throughput untuk sebuah jaringan, adalah ukuran maksimal throughput dari sebuah perangkat pengirim yang secara terus-menerus mengirimkan data. D. Typical of bandwidth dibedakan menjadi dua jenis, yaitu satu, analog, yang didefinisikan sebagai jarak antara frekuensi rendah ke frekuensi tinggi ketika mentransmisikan sinyal radio dalam satuan hertz. 2. Digital, yaitu banyaknya jumlah bit data yang dapat didapatkan dalam sebuah koneksi antara pengirim dan penerima melalui media transmisi dalam satu detik. E. Internet connection bandwidth. Spesifikasi maksimal bandwidth berdasarkan teknologi perangkat kerasnya. Teknologi bandwidth modem atau dial-up 56 kbps, I1, I-carrier 2048 mbps, ADSL Lite 1,5 mbps, ADSL 1 4 mbps, T1 DS1 1544 mbps. Parameter pengukuran lebar bandwidth. Berikut ada beberapa jenis parameter dalam mengukur lebar bandwidth sebuah jaringan. A. Throughput. Pada beberapa literatur mengatakan bahwa bandwidth merupakan istilah yang sama dengan throughput. Adapun throughput adalah maksimum kecepatan yang diperoleh sebuah sesi komunikasi dari lebar bandwidth yang tersedia. B. Upstream. Upstream merupakan besar maksimal data yang dapat dikirimkan dalam satuan waktu ke jaringan dari perangkat lokal. C. Downstream.
Downstream merupakan besar maksimal pengirim data yang dapat diunduh dari jaringan eksternal ke perangkat lokal atau sering disebut sebagai kecepatan download. D. Kecepatan. Kecepatan atau speed adalah ukuran sebuah transfer data dapat melaju melewati media transmisi. Tipe-tipe bandwidth. Berikut adalah dua tipe bandwidth yang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. A. Bandwidth lokal. Tipe bandwidth lokal sering disingkat dengan bandwidth Indonesia Internet Exchange. Hal ini dikarenakan seluruh area gateway yang dilewati oleh transmisi paket data melewati router-router yang berada di area lokal tertentu. Kelebihan dari bandwidth Indonesia Internet Exchange. Pertama, jalur untuk area pengaksesan server lebih pendek karena langsung terhubung dengan ISP terdekat di Indonesia sehingga relatif singkat. Kedua, tidak membutuhkan hop atau lompatan paket data yang banyak ketika menuju server area lokal Indonesia, sehingga kecepatan data lebih maksimal. Ketiga, tidak terpengaruh oleh kondisi konektivitas jalur internasional. Keempat, sering digunakan untuk koneksi VPN antar kantor cabang perusahaan di Indonesia dan koneksi game online. 5. Latensi rendah. Kekurangan bandwidth Indonesia Internet Exchange. Pertama, bandwidth internasional relatif kecil sehingga ketika menggunakan pengiriman file berukuran besar melalui email terkadang dirasakan lambat. Yahoo, Gmail, dan Facebook. Kedua, server atau device yang berada di Indonesia akan mengalami penurunan kecepatan jika diakses dari luar negeri, dan sebaliknya. B. Bandwidth internasional. Bandwidth internasional adalah gateway atau router ISP yang memiliki link konektivitas dengan ISP luar negeri, yang memungkinkan jalur pengiriman data dari komputer klien dapat melewatinya. Kelebihan bandwidth internasional. Pertama, memiliki kecepatan akses lebih baik ketika mengakses data center yang berada di luar negeri, seperti VPS di Singapura, VPN luar negeri, YouTube, dan mail server. Kedua, mudah mengakses situs-situs crawler seperti Google, Yahoo, dan Bing. Kekurangan bandwidth internasional exchange. Pertama, harga sewa relatif mahal. Kedua, biaya investasi konektivitas tidak murah. Demikian penjelasan tentang bandwidth dari kami. Kami ucapkan sekian, terima kasih.